Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ramadianti, NIM 2018 320076. Di sini saya akan mempresentasikan submateri dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang berjudul Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Tujuan perencanaan dan penganggaran itu ada 4. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dimulai dengan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, manajer memikirkan tentang masa depan, memperhatikan prospek bisnis, kendala sumber daya, dan resiko yang akan dihadapi. Kedua, koordinasi. Proses perencanaan dan penganggaran mendorong pembagian informasi pada seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi top-down tentang tujuan dan prioritas organisasi, serta bottom-up mengenai kesempatan, kebutuhan sumber daya, kendala, dan risiko. Komunikasi lateral diperlukan untuk meningkatkan kemampuan entitas organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi pengawasan manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindakan sebagai rencana yang dinilai, didiskusikan, dan disetujui sebelum tindakan diambil pada tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Keempat, motivasi. Perencanaan dan penganggaran yang akan menjadi target mempengaruhi motivasi manajer karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja yang dihubungkan juga dengan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya ada siklus perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu proses perencanaan strategis umumnya melibatkan eksekutif senior dan seluruh manajer yang sebagian besar memiliki informasi yang luas, yang biasanya direncanakan 3-5 atau 10 tahun ke depan. Yang kedua ada penganggaran modal. Penganggaran modal melibatkan identifikasi program tindakan khusus atau proyek yang diimplementasikan atau diinvestasi yang akan dilakukan untuk beberapa tahun ke depan 1-5 tahun dan spesifikasi dari masing-masing sumber daya yang akan digunakan. Selanjutnya ada penganggaran operasional. Penganggaran operasional atau tahunan merupakan penganggaran jangka pendek yang melibatkan persiapan rencana keuangan jangka pendek atau anggaran, biasanya untuk tahun fiskal selanjutnya. Selanjutnya ada penentuan target. Anggaran adalah target kinerja utama untuk mengevaluasi kinerja pada level manajerial dan untuk memberikan penghargaan insentif. Target juga memotivasi manajer untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki atau menemukan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membantu mencapai tujuan. Target yang akan dibahas mengenai target kinerja keuangan yang biasanya dinyatakan pada tahun fiskal atau dasar tahunan. Tipe target kinerja keuangan ada target berbasis model historis dan negosiasi. Target berbasis model diturunkan dari prediksi kinerja yang memungkinkan dalam sebuah rangkaian periode pengukuran. Target historis diturunkan dari kinerja pada periode sebelumnya. Sebagian besar target kinerja keuangan diwujudkan dalam negosiasi antara hierarki yang lebih tinggi dengan bawahannya. Namun, negosiasi target menghadapi keterbatasan adanya asimetri informasi, di mana manajer tingkat yang lebih tinggi lebih mengetahui mengenai seluruh tujuan organisasi dan keterbatasan sumber daya, sedangkan manajer yang lebih di bawah memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai prospek bisnis dan kendala pada level operasi. Yang kedua, target tetap versus fleksibel. Target tetap tidak berubah selama periode waktu yang diberikan, sedangkan target fleksibel berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi selama periode waktu tertentu. Ketiga, target internal versus eksternal. Kebanyakan proses perencanaan dan penganggaran melibatkan pendekatan penetapan target yang berfokus secara internal. Namun sebenarnya bisa juga melibatkan pendekatan eksternal dengan menggunakan evaluasi dan acuan kinerja relatif dengan membandingkannya dengan perusahaan lain melalui benchmarking. Kemudian, penetapan target kinerja keuangan. Yang pertama, jumlah yang sesuai dengan tantangan pada target perlu menjawab pertanyaan, target dibuat menantang atau dibuat agar pasti tercapai. Yang kedua, peran bawahan dalam menentukan target. Masalah penting lain dalam merancang sistem pengendalian hasil ketika target dinegosiasikan adalah sampai sejauh mana pengaruh bawahan diizinkan dalam penentuan target mereka. Beberapa organisasi menyusun target mereka secara bottom up sampai dengan level manajerial. Yang terakhir ada praktik perencanaan dan penganggaran. Pertama, horizon perencanaan. Horizon perencanaan merefleksikan untuk perancangan formal dipersiapkan. Kebanyakan horizon perencanaan perusahaan singkat sebagai berikut. 1 tahun atau kurang 34%, 2-3 tahun 20%, 4-5 tahun 38%, lebih dari 5 tahun 7%. Yang kedua, isi dari rencana. Sistem perencanaan dan penganggaran perusahaan dapat berbeda secara signifikan di isinya dan tipe informasi yang dipertimbangkan. Biasanya informasi yang terdapat dalam anggaran lebih detail daripada yang ditunjukkan dalam perencanaan strategi.
Yang ketiga, jangka waktu proses perencanaan. Proses perencanaan perusahaan berbeda baik jangka waktu dan waktu yang digunakan setiap siklus. Survei praktek menunjukkan hampir setengah perusahaan mulai proses perencanaan jangka panjang mereka 5-7 bulan, sedangkan akhir tahun fiskal walaupun rentang waktunya sangat besar, dari 2-18 bulan sebelum akhir tahun. Yang keempat, pembaharuan rencana. Survei praktek menunjukkan sebagian besar perusahaan 84% memperbarui rencana jangka panjang mereka per tahun. Yang lainnya memperbaharui setiap 3 tahun 4%, setiap 5 tahun 2%, atau berdasarkan kebutuhan 11%. Yang kelima, penyediaan pedoman perencanaan. Jumlah penyediaan pemaduan perencanaan untuk manajer tingkat bawah merupakan isu desain lain yang penting. Pemaduan dapat tersedia melalui perencanaan manual seperti serangkaian memo. Survei praktek menunjukkan 64% responden perusahaan menggunakan anggaran manual dan 36%-nya tidak. Yang terakhir, peranan perencanaan dan pengendalian. Perencana dapat digunakan baik sebagai analisis atau koordinator, dan peranannya dapat diperluas atau dibatasi, atau kuat atau lemah. Peranan pengendali, baik pada tingkat korporat dan bisnis dapat bervariasi. Pengukuran pengendalian dapat berharga dalam mempersiapkan rencana yang dianalisa dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.